Alhamdulillah hari ini baik. Bagaimana kegiatan di kelas hari ini, Bu Arum? Alhamdulillah kegiatan di kelas berjalan sebagaimana mestinya, seperti hari-hari biasa. Baik, Bu Arum. Hari ini kita ngobrol sebentar ya. Ya. Kita kan sudah pernah membicarakan tentang pelaksanaan observasi di dalam kelas. Jadi, untuk pembicaraan hari ini, apa yang ingin Ibu Arum sepakati dengan saya? Iya, ini Bu Suci yang ingin saya sepakati di dalam pembicaraan kita pada siang hari ini. Saya ingin meminta kesediaannya Bu Suci untuk menjadi observer di dalam kelas saya nanti. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional ya kalau saya tidak salah sebut di materi sistem pencernaan manusia. Jadi di kelas 5. Jadi siapa tahu Bu Suci tidak keberatan boleh menjadi observer saya di dalam kelas ya Ibu. Baik, Ibu Arum. Jadi kalau dari Ibu Arum ingin diamati lebih dalam lagi di bagian yang mana, Bu Arum? Iya, saya ingin diamati pada kompetensi pedagogi barangkali ya Bu Suci, karena saya ingin tahu sejauh mana pemahaman saya di dalam mengajarkan atau menjadi seorang peserta tetap di dalam kelas dalam implementasi pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Baik, berarti secara khusus nanti saat pelaksanaan observasi, Ibu Arum ingin saya amati lebih dalam lagi di pedagogi, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, begitu Bu Arum ya? Betul sekali Bu Suci. Kalau untuk perencanaan pelaksanaan observasi, apakah ada rencana atau ada yang sudah Ibu Arum siapkan untuk pelaksanaan itu? Iya, saya sudah menyiapkan ini Bu Suci, modul ajar, kemudian yang sudah menggunakan metode pendekatan pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Kemudian saya juga sudah menyiapkan alat-alat pendukung seperti LKPD, media ajar dalam bentuk video dan PowerPoint, kemudian LCD proyektor dan juga laptop. Baik, kalau saya lihat ini persiapannya sudah luar biasa Ibu ya. Nanti semoga pelaksanaan observasinya bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu. Iya, baik. Bu Arum, kalau boleh tahu, kapan bisa kita laksanakan? Atau Ibu Arum mau menentukan kapan waktu pelaksanaan observasi? Kalau Ibu Suci tidak keberatan dan ada waktu, mungkin di hari Senin, di tanggal 11 November nanti, Ibu, saya minta kesediaannya untuk jadi observer. Baik Ibu Arum, tentu dengan senang hati saya bisa menjadi observer di kelas Ibu. Nanti selanjutnya percakapan ini akan kita lanjutkan Ibu ya, pasca observasi nanti kita akan membicarakan yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Terima kasih waktunya Ibu Arum. Terima kasih Bu Suci. Tentang materi ajar sistem pencernaan. Jadi, apa yang akan kita pelajari dari sistem pencernaan pada siang hari ini? Yang pertama, kita itu akan belajar tentang tahapan proses pencernaan manusia, lalu mengidentifikasi organ penyusun sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan manusia itu ada apa saja? Ada organ-organ apa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan manusia. Jadi fungsinya ternyata Allah atau Tuhan menciptakan organ manusia itu dengan fungsi-fungsinya sendiri. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang diciptakan tanpa ada fungsi dan maksud yang lain selain memiliki fungsinya sendiri. Jadi sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya lagi terkait pencernaan tadi. Sudah pernah menonton film Upin Ipin? Sudah. Tersedak biji durian sudah pernah ditonton? Sudah. Terus apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi ketika apa tadi Aulia? Oke, Upin Ipin saja yang masuk ke dalam perutnya? Temannya masuk ke dalam perutnya Ehsan. Nah, bagaimana bisa keluar tadi dari perut
melalui lambung, lambung struknya bukan cuma sampai di lambung, masih ada perjalanan ke sana, usus-usus dan lainnya, kemudian akan keluar dari lubang belakang melalui feses. Feses itu artinya kalau kita biasa bilang pup atau air besar ya, bukan air besar, itu feses namanya. Feses itu adalah zat-zat sisa yang sudah selesai dicerna oleh tubuh manusia. Nah sekarang sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya lagi. Kalau dari film Upin Ipin tadi sudah kalian nonton, tahapan apa yang pertama dilewati oleh Upin Ipin dan kawan-kawan? Mulut. Dari mulut, tenggorokan. Tenggorokan, perut. Oke, di dalam perut ada apa lagi? Usus. Kemudian di dalam usus ada makanan ya. Setelah dari usus kemana lagi? Lambung. Oke, dari lambung fungsinya lambung, apa fungsinya usus, fungsinya mulut. Fungsi mulut nih, siapa yang tidak tahu? Oh yang punya apa? Berbicara dalam konteks makanan ya, menelan makanan berarti mulut ini mengunyah. Kemudian di dalam mulut ini ada apa saja? Gigi, ada lidah ya, ada gusi, rahang ya. Rahang ini ada gusinya yang membantu untuk menumbuhkan atau menjadi tempat tumbuhnya gigi. Gigi berfungsi untuk menggigit, mengunyah itu apa? Menghancurkan makanan. Coba dibayangkan dulu kalau setiap manusia ini tidak diciptakan gigi, bagaimana dia makan? Siapa yang punya nenek yang sudah tidak ada gigi? Atau siapa? Aul tidak ada giginya nenek. Jadi bagaimana kalau makan nenek? Yang halus-halus toh, yang makan bubur. Jadi sudah tidak bisa itu makan nasi, tidak bisa itu makan daging gore-gore, tidak bisa makan ayam bakar, apalagi boro-boro ayam KFC tidak bisa lagi. Ya, coba dilihat deh itu ayam KFC, diemut-emut sampai lembut. Ya, jadi seperti itu. Itu fungsinya gigi untuk menghancurkan makanan. Bagian gigi depan untuk memotong. Itulah kenapa tekstur atau bentuk gigi depan ini, gigi seri gigi depan itu tipis, jadi lebih tajam gunanya untuk memotong makanan. Kemudian gigi yang sebelah kiri dan kanan geraham ini, geraham namanya, gigi geraham itu gunanya untuk menghancurkan, memotong yang sudah dipotong tadi dihancurkan menjadi lebih kecil. Ada lagi namanya gigi taring. Gigi taring ini juga biasanya membantu memotong. Ya, jadi itulah gunanya. Jadi gigi depan ini bukan cuma ini gigi ada namanya. Ini yang gigi dua di depan, atas dan bawah itu namanya gigi seri atau gigi kelinci. Kemudian gigi yang kecil berbentuk runcing di sebelah gigi seri kiri kanan atas bawah itu namanya gigi taring, itu gunanya untuk merobek makanan. Kemudian gigi yang belakang sisanya itu adalah namanya gigi geraham. Gigi geraham lebih berat tugasnya adalah mengunyah sampai teksturnya halus sehalus mungkin. Siapa yang masih ingat jumlah kunyah yang normal untuk manusia sebanyak berapa kali? Berapa? 7. Ada lagi? 10, 13, ada lagi? 2. Oke, bagus jawabannya. Tapi yang paling benar jawabannya adalah sebanyak 33 kali kunyah. Kenapa? Itu yang selalu mengeluh sembelit, tahu sembelit? Susah buang air besar ya, terus mengeluh perutnya sakit. Yang bilang mah padahal sebenarnya itu bukan mah. Kenapa? Makanan yang dikunyah itu tidak halus. Jadi perut butuh tenaga ekstra. Ibarat lambung, lambung ini bukan organ yang kuat ya, dia lembut ya. Organ lambung ini terdiri dari jaringan yang sangat tipis. Makanya kenapa sampai ada yang bilang robek lambung atau tukar lambung. Tukar lambung itu berarti lambungnya robek, lecet. Karena kenapa? Makanan yang dicerna terlalu keras, terlalu besar. Itulah kenapa tadi ya gunanya
bahwa ternyata anak kecil juga bisa mengalami stres. Stres juga ya kalian. Oke, jadi kita akan melakukan teknik stop, mengambil pernapasan penuh supaya kesadarannya kembali ya, yang mulai mengantuk, yang mulai banyak pikiran. Seperti apa Ibu? Ya kamu tahu tidak ada yang sudah. Ya, silakan dulu di tempat masing-masing, tegakkan badan, rilekskan bahu, tangannya, kedua tangan di atas paha, ya, yang tidak perlu menyentuh apapun. Kemudian, ya, punggung tangan menghadap ke atas, berarti ini yang ke atas. Punggung tangan menghadap ke atas. Kemudian jika sudah merasa nyaman, silakan menghirup udara. Pelan-pelan rasakan udara yang masuk, kemudian hembuskan melalui mulut. Tarik lagi. Kalau perlu ditutup matanya, ditutup saja. Oke, sambil fokus, tidak perlu tertawa. Suara tertawa membuayarkan yang lain. Didengar musiknya di depan. Rasakan udara yang masuk dan keluar masuk melalui hidung dan keluar lewat mulut pelan-pelan. Ya, rasakan ketika menghirup udara perut itu mengempis dan mengembang. Ya, ketika membuang napas, tariknya pelan-pelan saja. Udaranya masih banyak di tubuh, tidak perlu takut. Oke, hembuskan lagi. Tarik lagi. Hembus lagi pelan-pelan. Tarik. Hembus. Bayangkan ketika kita duduk di antara aliran-aliran air sungai, sekelilingnya pohon yang indah, air yang mengalir itu jernih sekali, dingin airnya, ya, ada batu-batu kecil di bawah kaki, air yang mengalir di antara kaki itu rasanya enak sekali. Satu, tarikan nafas lagi bersama-sama. Satu, tarik. Dua, hembuskan. Oke, selesai. Silakan angkat kepala kaki. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengatur makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu. Dalam badan kita, di kepala, jadi kepala kayak rasanya ringan sekali, terus kayak hati kayak enak, gitu ya. Dingin. Padahal sebenarnya kita tidak ada di dalam hutan ya, kita di dalam kelas yang panas, tapi rasanya sejuk. Itu namanya tadi teknik mindfulness. Jadi kalau sudah mulai stres lagi, sudah tarik guru, stop dulu, ya. Namanya teknik stop. Gitu
Halo Bu Arum, apa kabar? Bu Suci, alhamdulillah baik Bu Suci. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini kabar baik, Ibu. Bagaimana kegiatan hari ini, Bu Arum? Alhamdulillah berjalan sebagaimana. Baik, hari ini Bu Arum kita mau merefleksi nih hasil observasi yang sudah dilaksanakan Ibu Arum sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah berbicara tentang apa yang ingin diamati lebih dalam dari Ibu Arum, yaitu mengenai pedagogi Ibu Arum dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, begitu ya Ibu Arum? Betul sekali. Nah, kalau dari observasi yang sudah kita lalui kemarin, Bu Arum, yang Ibu Arum lihat, yang Ibu Arum alami, bagaimana perasaan Ibu Arum? Alhamdulillah semangat sekali Cici ya, karena begini, diferensiasi itu ternyata memang yang secara garis besar yang saya pahami adalah mampu mengakomodir semua kebutuhan murid, terus apa yang ingin dicapai oleh murid semua tercapai dengan menggunakan pendekatan diferensiasi tadi. Jadi misalnya yang kinestetik diberi pendekatan yang lain, diberi treatment lain, kemudian audiovisual lain, yang audio lain. Nah, jadi senang saja ketika melihat ada semua anak itu turut aktif di dalam pembelajaran. Berarti perasaannya senang ya Ibu ketika sudah bisa mengcover semua kebutuhan murid di dalam kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dari segi KSE-nya yang Ibu Arum lihat seperti apa Ibu Arum? Kalau dari segi KSE-nya juga senang sekali Bu Suci, karena ternyata kemarin setelah kami coba di dalam kelas, anak-anak itu merasa ternyata apa ya, beban yang ada di dalam diri mereka itu, padahal kalau mau dibilang masih anak kecil bebannya apa juga begitu, tapi ternyata memang mereka bilang senang Ibu, ringan, enteng gitu, kayak enak untuk melanjutkan belajar lagi gitu. Ini dengan kemarin dengan teknik stop begitu Ibu ya, saya juga melihat bahwa anak-anak itu setelah melaksanakan itu mereka mengungkapkan perasaan mereka. Nah, kalau sudah Ibu lihat nih berdiferensiasinya sudah menurut Ibu sudah menyenangkan, kemudian KSE-nya pun demikian. Kalau dari pelaksanaan kemarin yang paling Ibu kuasai atau yang menurut Ibu saya paling mantap nih di bagian yang mana Bu Arum? Ya, yang kalau yang kemarin itu saya paling mantap mungkin di KSE-nya, karena di KSE kan pelaksanaannya klasikal, kemudian memang saya juga turut merasakan teknik stop itu di dalam, jadi ikut tempat ikut terhanyut juga di dalamnya itu. Jadi kayaknya itu yang lebih dikuasai. Kalau untuk diferensiasi mungkin ada beberapa bagian yang memang saya kuasai, misalnya dalam memberikan arahan pada anak atau peserta didik yang memiliki kebutuhan berbeda. Baik, berarti Ibu Arum merasa bahwa untuk pembelajaran sosial emosionalnya Ibu Arum itu sudah merasa mantap di situ ya. Terus kemudian beberapa di pembelajaran diferensiasi juga sudah sesuai dengan yang Ibu Arum mau. Kemudian kita kembali lagi di observasi yang kemarin, kalau yang Ibu Arum lihat, bagian mana yang menurut Ibu Arum masih perlu dikembangkan lagi? Ya, mungkin bagian dari penguasaan kelas. Kalau penguasaan kelas namanya anak-anak ya, basically ke aktivitasnya mereka itu tidak bisa kita redam begitu saja. Ada yang masih berlari-larian, ada yang masih sedikit tidak fokus. Mungkin lebih ke titik di situ saja, di mana penguasaan kelas ini harus lebih saya kuasai dari sebelum-sebelumnya. Ya, berarti bagaimana menguasai kelas. Memang kita tahu di dalam kelas ini berbagai macam karakteristik anak, Ibu Arum. Kalau menurut Ibu Arum dari yang perlu dikembangkan tadi, kegiatan yang perlu Ibu kembangkan lagi, menurut Ibu Arum, apa rencana Ibu Arum untuk memperbaiki itu di kemudian hari? Mungkin rencana saya lebih memperbanyak literatur ya Ibu, bagaimana melaksanakan pembelajaran atau menguasai kelas yang menerapkan pembelajaran diferensiasi, karena jujur saja menurut sebagian orang diferensiasi itu sedikit sulit karena beberapa teknik digabung menjadi satu kali pelaksanaan. Mungkin dari beberapa literatur tadi bisa membantu saya, kemudian coaching dengan Bu Suci atau dengan sejawat di sekolah, dengan teman-teman yang menguasai materi atau metode pembelajaran diferensiasi tadi. Baik, kalau sudah
Ibu lihat tadi perasaan Ibu, kemudian bagian yang paling Ibu sukai saat pembelajaran berlangsung, juga bagian yang masih perlu dikembangkan. Dari Ibu Arum sendiri menilai apa yang sudah Ibu lakukan kemarin itu bagaimana, Ibu Arum? Penilaiannya, kalau kita mau kasih skala gitu dari 1 sampai 10, Ibu Arum menilai seperti apa? Mungkin kalau dari sebelumnya dulu kita ambil penilaian, mungkin pengetahuan saya tentang diferensiasi dan KSE ini mungkin masih di 4 atau 5 Ibu, karena masih belum terlalu menguasai. Tetapi setelah observasi kemarin dengan melakukan berbagai strategi yang sudah saya bilang di observasi Bu Suci, mungkin bisa dikatakan di 7 atau 8. 7 atau 8, luar biasa Ibu ya. Yang sebelumnya tadi 4, kemudian bisa meningkat dari 7 atau 8, kemudian Ibu sudah mampu melihat area yang perlu Ibu kembangkan lebih lanjut begitu. Itu sangat luar biasa menurut saya, Bu Arum. Kemudian Bu Arum, kan ini rencananya Ibu akan memperbanyak literasi, kemudian melakukan coaching dan sharing dengan rekan sejawat. Kalau boleh tahu Ibu Arum, rencana Ibu ini kapan mulai Ibu lakukan? Baik, lebih cepat lebih baik juga Bu Suci. Bisa saja setelah ini mungkin saya akan memperbanyak referensi, belajar tentang diferensiasi dan juga KSE tadi. Kemudian mungkin besok-besok saya akan butuh bantuannya Bu Suci lagi untuk pembelajaran ini yang akan dikembangkan lagi seperti apa ke depannya. Mungkin saya meminta bantuan dari Bu Suci dan Ibu Rohana. Baik, Ibu Arum, berarti untuk eksekusi rencana tindak lanjutnya itu akan Ibu Arum melakukan secepatnya setelah kegiatan ini, Ibu ya. Mungkin karena ini akhir pekan, mungkin bisa dimulai Senin lah. Baik, luar biasa Ibu Arum. Nanti mungkin kita akan mengatur lagi jadwal supaya kita bisa bincang-bincang seperti ini lagi, Ibu Arum ya. Terima kasih waktunya Ibu Arum, terima kasih sudah mau bertemu bersama. Terima kasih.